Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferly Cerhana, NIM 045 dari kelas D4TMB. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum peraturan dan tata kelola K3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan PP Nomor 50 Tahun 2012 ISO 4501-2 2018. Di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, pengertian tempat kerja. Nah, menurut definisinya, pengertian tempat kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ialah tiap ruang atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap di mana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Tujuannya yaitu yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Dan yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Untuk dasar hukumnya, sesuai yang ada di template ini, UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja antara lain, yang pertama, tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Yang kedua, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Dan yang ketiga, adanya bahaya kerja di tempat itu. Nah, di sini Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3, yaitu setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang melindungi potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja atau PAK. Untuk poin selanjutnya yang itu Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Antara lain, yang pertama, tempat kerja, di mana pengusaha atau pengurus memperkerjakan 100 orang atau lebih. Dan yang kedua, tempat kerja, di mana pengusaha memperkerjakan kurang dari 100 orang, tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadi peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Nah, di sini untuk ruang lingkupnya antara lain dari ketentuan pasal. Nah, pasalnya ini seperti ini. Untuk pasal 2, yaitu tempat kerja baik di darat, di permukaan lain, di dalam tanah, di dalam air, maupun di udara, yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Dan poin selanjutnya yaitu tempat kerja, di mana dibuat, dicoba, dipakai, atau menggunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan ataupun instalasi berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, ataupun peledakan. Nah, syarat-syaratnya untuk K3, yaitu sesuai ketentuan di pasal 3, yaitu dengan menggunakan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan, kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan, yang keempat, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik psikik maupun psikis, keracunan, infeksi, dan penularan. Dan yang kelima, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Dan keenam, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Untuk ketentuan pasal 4, dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam
perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, barang, produk teknik, dan apar produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kerja. Nah, untuk selanjutnya, dengan peraturan perundangan dapat diubah perincian seperti tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2. Dengan peraturan perundangan ditetapkan siapa yang berkewajiban memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan kerja tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan K3. Untuk K3-nya sendiri sesuai dengan pasal 5. Nah, pasal 5 yaitu direktur melakukan pelaksanaan umum terdapat undang-undang ini. Sedangkan para pegawai, pengawas, dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan dapat membantu pelaksanaannya. Untuk pasal 6, barang siapa tidak dapat menerima keputusan direktur, dapat mengajukan permohonan banding kepada panitia banding. Tata cara permohonan banding, susunan panitia banding, dan tugas panitia banding dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Untuk pasal 7, yaitu untuk pengawasan berdasarkan undang-undang ini, pengusaha harus membayar retribusi menurut ketentuan-ketentuan yang akan diatur dengan peraturan perundangan. Nah, untuk pasal 8, pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya, maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Untuk pembinaan K3-nya sesuai dengan pasal 9, yaitu pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya, semua pengawanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya. Dan pengurus hanya dapat memperkerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas. Untuk ketentuan pelanggaran. Ketentuan pelanggarannya sesuai dengan pasal 10, yaitu yang pertama, Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, gunanya untuk memperkembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka memperlancarkan usaha berproduksi. Yang kedua, susunan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja, tugas dan lain-lainnya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Di sini saya akan melanjutkan yang tadi. Untuk pasal 11, pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Untuk pasal 12-nya, dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai, pengawas, dan atau ahli keselamatan kerja. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Untuk pasal 13 sendiri, barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Untuk pasal 14, pengurus diwajibkan secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaan yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca serta menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Nah, untuk peraturan pelaksananya sesuai dengan ketentuan pasal 15.
yaitu pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan tersebut pada ayat 1 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturan dengan hukuman kurangnya selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya yaitu Rp100.000. Untuk ketentuan pasal 16-nya, pengusaha yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di dalam 1 tahun sesudah undang-undang ini mulai berlaku untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini. Untuk pasal 17 sendiri, selama peraturan perundangan untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku. Tapi berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Sekarang kita lanjut ke bab 2, yaitu dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk tujuan K3, yaitu poin-poin utamanya, agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Dan poin kedua, setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya selektif mungkin. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang poin terakhir, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Untuk pengertiannya, menurut secara segi filosofi, yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani maupun rohani, cara kerja pada khusus dan manusia pada umumnya. Dan menurut segi keilmuan, ilmu pengetahuan dan penerapan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja tersebut. Untuk safety atau keselamatan kerja, poin-poin utamanya yaitu mengendalikan kerugian dari kecelakaan atau control of incident loss. Yang kedua, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan atau mengontrol resiko yang tidak bisa diterima. Untuk kesehatan sendiri, derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu itu harus lebih diutamakan. Dan prinsip dasar pencegahan kecelakaan, yaitu pencegahan kecelakaan dalam kaitannya dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja harus mengacu dan bertitik tolak pada konsep sebab akibat kecelakaan, yaitu dengan mengendalikan sebab dan mengurangi akibat kecelakaan. Kecelakaan-kecelakaan akibat kerja dapat dicegah dengan yang pertama, peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi perawatan, dan pengujian, dan cara kerja peralatan industri, tugas-tugas pengusaha dan buruh latihan supervise medis, dan pemeriksaan kesehatan. Dan yang kedua yaitu pengawasan, yaitu pengawas tentang dipatuhinya ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang diwajibkan. Dan yang ketiga, penelitian bersifat teknik yang meliputi sifat-sifat dan ciri-ciri bahan yang berbahaya, penyelidikan tentang pagar pengamanan, pengujian alat perlindungan diri, dan penelitian tentang pencegahan peledakan gas dan debu. Sekarang kita lanjut metode pencegahan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan. Yang pertama, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja, yaitu pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. Dan yang kedua, pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja. Untuk yang kedua, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Poinnya ada 2, yaitu pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja, serta konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja.
Untuk yang ketiga, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen, antara lain prosedur dan aturan K3 di tempat kerja, serta penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukungnya di tempat kerja. Sekarang kita lanjut ke sistem manajemen K3. Untuk kebijakan K3 sendiri, kebijakan K3 merupakan komitmen pimpinan suatu organisasi perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh personil di bawah kendalinya, juga pihak-pihak yang berkaitan atau berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas operasi perusahaan atau organisasi tersebut. Untuk perencanaan K3, dalam perencanaan K3 haruslah memenuhi pemenuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan yang memuat tujuan, sasaran, dan indikator kinerja penerapan K3 dengan mempertimbangkan penelaahan awal sebagai bagian dalam mengidentifikasi potensi, sumber bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko atas permasalahan K3 yang ada dalam perusahaan atau di proyek atau di tempat kerja konstruksi berlangsung. Untuk pelaksanaan K3-nya, terdapat beberapa prinsip dalam pengaturan maupun pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja K3. Secara garis besar, prinsip K3 adalah melindungi terhadap pekerja. Hal ini sejalan dengan filosofi paling mendasar dari kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan melalui perlindungan atas keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Untuk evaluasi K3, poin-poin yang utama yaitu yang pertama mapping area, work atau task, material, dan equipment, serta person. Yang kedua, identification atau mengidentifikasi jenis peraturan perundangan negara. Yang ketiga, listing atau proses pendaftaran jenis peraturan ini dapat menjadi lebih mudah dan cepat jika proses mapping di awal dilakukan dengan baik dan komprehensif. Untuk perbaikan K3-nya, tahap evaluasi peraturan K3 dapat dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, HSE Officer dapat menganalogikan pemenuhan suatu pasal atau ayat dengan skor 1 dan skor 0 jika tidak terpenuhinya pasal atau ayat yang dimaksud. Lalu, dihitung persentase pemenuhan peraturannya dari keseluruhan total pasal atau ayat yang harus dipenuhi dari seluruh jenis dan nomor peraturan perundangan. Untuk penutupnya, di sini saya bisa menyimpulkan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya untuk mendapatkan suasana bekerja yang aman, nyaman, dan tujuan akhirnya adalah mencapai produktivitas setinggi-tingginya. Maka dari itu, K3 mutlak dilaksanakan pada setiap jenis bidang pekerjaan tanpa terkecuali. Tugas ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas nilai-nilai dalam K3 tersebut. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suksma.